Tempat saya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di kelas SDGs dan pengentasan kemiskinan ya. Untuk KMMI, salah satu kelas KMMI di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selamat datang juga untuk mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari luar Fakultas Hukum di Universitas Lampung maupun luar Unila ya. Kalau saya boleh tahu ini yang di luar Unila ini ada berapa ya? Coba raise your hand ya. Saya mau tahu nih. Kira-kira ada berapa nih kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan juga bukan background hukum juga ada. Ya. Ini kelas kita seharusnya di breakout room ya, dibagi 2, tapi karena Pak Rudi masih punya ujian di program magister, ini kita bergabung. Tapi insya Allah materi kita sama, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Rudi atau kita nanti di tengah materi kita bisa bagi ya, kita bisa bagi kelasnya. Kurang lebih 10 sampai 15 ya, saya lihat banyak yang raise hand-nya ya. Baik, walaupun background-nya bukan hukum, baik dia sosial humaniora, eksakta ataupun apa, SDGs ini merupakan ya, Sustainable Development Goals ini merupakan multidisipliner. Nah, jadi kita kelas ini jangan sampai teman-teman cuma dapat teori, tetapi harapan saya di pertemuan ketiga dan keempat nanti teman-teman punya pola pikir hukum yang kritis. Nah, gini, kenapa? Karena nanti kita akan kaitkan dengan kondisi real di Indonesia. Jadi kita tidak melihat juga dalam kondisi hukum saja, tetapi kondisi sekitar teman-teman. Mohon maaf ya, nanti coba dilihat sekitar rumah teman-teman sudah layak belum kesehatannya, sudah layak belum ekonominya, sudah layak belum penanganan COVID-nya, gitu ya. Ini saya baru belum selesai ya isomannya, isolasi mandiri saya 20 hari baru terkena COVID kemarin. Dan saya membuktikan bahwa salah satu penanganan kita untuk kesehatan, saya bilang masih di bawah 50%. Nah, jadi teman-teman juga harus bisa merasakan pola pikir ini begitu ya. Jadi teman-teman saya ajak untuk berpikir kritis melihat kondisi sebenarnya. Coba kalau lihat kondisi rumah Anda, sekitar rumah Anda, kelurahan Anda, kecamatan Anda, sampai negara. Baik juga hubungan internasionalnya nanti. Nah, saya ngajak teman-teman berpikir begitu ya. Jadi mungkin kelas ini akan banyak diskusi. Nah, jadi saya nggak mau banyak teori, nanti saya maunya diskusi teman-teman gitu. Jadi membangun pola pikir rekan-rekan semua. Jadi nanti saya ngajak teman-teman berpikir untuk melihat sesuatu itu secara holistik, secara keseluruhan. Jadi tidak dilihat dari satu sisi saja. Jadi permasalahannya sebenarnya apa sih gitu. Saya coba share screen ya. Sebentar. Nah, teman-teman yang saya banggakan, ini bisa teman-teman cek di Vclass ya. Di Vclass-nya itu sudah ada di bawah PowerPoint yang kedua, itu bicara masalah SDGs dan pengentasan kemiskinan di daerah. Nah, hari ini saya mau berangkat dari hukum internasionalnya. Nah, jadi saya mengajak teman-teman, itu SDGs itu pertama-tamanya muncul di mana sih? Gitu. Jangan sampai kita ikut kelas ini, SDGs singkatan apa ya? Gitu. Nah, nanti nggak tahu gitu. Kok bisa
dari internasional bisa berlaku di Indonesia. Nah, itu kita harus lihat juga. Nah, saya coba berdiskusi sama teman-teman ya. Kira-kira ini gambar ini yang ngeluarin siapa ya gitu ya. Coba deh yang dari luar Unila kasih saya argumentasi, opini. Kok bisa keluar nih gambar-gambar begini nih gitu. Ada yang mau komentar? Silakan. Nanti tolong Mbak Rasti, Yasa ataupun operator ya bisa dicatat yang jawab gitu ya. Nanti saya insya Allah ada present deh. Ada sedikit berbagi gitu ya. Bisa Baik, Pak. pulsa, bisa kuota, bisa apa. Nanti kita cari ya. Ada yang mau kasih komentar? Ini ada nomor 1 sampai 17 dengan berbagai macam gambar, berbagai macam logo. Kira-kira apa sih gambar ini nih? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak. Siapa? Ica, Pak. Ica. Oke, Ica dari mana? Dari Unila. Oh, oke, Unila. Fakultas Hukum? Iya. Oh, oke. Semester berapa Mbak Ica sekarang? Baru mau naik semester 3, Pak. Oke, baru mau masuk semester 3. Ya, silakan Mbak Ica. Yang saya baca di materi sebelumnya, saya ngejawab tes formatif 1 atau 2 itu, ini adalah gambar-gambar di mana ini adalah 17 tujuan dari SDGs. Oke. SDGs itu apa ya? Kira-kira. Singkatannya apa SDGs nih? Sustainable Development Goals. Artinya apa tuh kalau Indonesianya? Nah, siapa yang bisa lagi? Ayo, yang luar fakultas. Saya, Ya, Pak. silakan Mbak Ajijah. siapa? Mbak Putri, Ajijah. Iya, Mbak Oh, Ajijah. Nurul Azizah dari Unila, Pak. Oke. Kalau di Indonesia disebut juga tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu 17 tujuan dengan 169 capaian yang ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Oke. Jadi yang ngeluarin siapa nih pertama kali? PBB, Pak. PBB. PBB itu apa? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada di mana itu dia itu? Si PBB itu ada di mana itu dia? Kasnya ada di New York, Pak. Ada di New York. Dia sebagai apa tuh kalau badan hukum tuh? Mbak Aziza ini Fakultas Hukum bukan? Iya, Pak. Ya, ayo. UN itu, PBB, United Nations, itu sebagai apa di internasional ini? Kenapa dia suruh-suruh kita untuk ngikutin 17 ini gitu loh? Bisa nggak kita ikutin ini 17 ini? Bisa, Pak. Bisa, kenapa? Ayo. Karena 17 capaian yang ingin dicapai ini juga merupakan masalah-masalah yang sering umum ada di negara-negara yang lain juga, Pak. Jadi kita juga bisa untuk membantu mewujudkan capaian-capaian yang ditetapkan oleh PBB ini. Oke, this is a common problem ya untuk developing sama developed countries ya. Ada yang lain kasih komentar ke saya selain dua wanita perkasa yang lain? Yang laki Saya, ini, Pak. ya silakan. Nggak apa-apa, silakan Mbak. Anissa dari Universitas Brawijaya. Jadi Oke, 17 silakan. Makasih, Pak. Jadi 17 tujuan ini sebelumnya itu hasil penjabaran lebih jelas dari Millennium Development Goals.
sebenarnya tadinya tuh 17 tujuan ini nggak sampai 17 gitu. Tapi karena seiring perkembangan dari tahun 2015, karena tujuannya kan diperlebar menjadi 15 tahun sampai 2030 2030. Jadi dari Millennium Development Goals ini dijabarkan lagi menjadi Sustainable Development Goals, sehingga menjadi 17 tujuan itu, Pak. Oke. Mbak Anissa, background-nya apa S1-nya? Administrasi publik, Pak. Oh, administrasi negara, ya, administrasi publik ya. Baik, semester berapa sekarang? Semester 5, Pak. Ada mata kuliah organisasi internasional di fakultasnya? Tidak ada, Pak. Lebih ke sumber daya manusianya dan penilaiannya gitu, Pak. Oh, yang berbau internasional apa? Kebijakan internasional, kebijakan publik internasional atau apa? Sejauh ini belum ada sih, Pak. Tapi kemarin sempat diminta untuk membahas mengenai salah satu program di Indonesia. Saya mengambil program programnya. Oke, it's okay. Bantuan gitu, terus diminta untuk mencari tahu salah satu sumbernya gitu yang dari internasional gitu, Pak. Oh, oke. Terima kasih. Baik, Terima kasih, tolong Pak. dicatat ya Mbak Rasti ya, 3 orang wanita ini. Kita lanjutkan dulu. Terima kasih Mbak Nisa, yang terakhir mungkin saya pikir agak lengkap ya. Bahwa SDGs ini yang ngeluarin tuh PBB, itu dulu ya. PBB itu apa? International Organization ya. Jadi organisasi internasional. Membernya siapa? Membernya states, negara-negara. Tetapi di dalamnya ada apa? Banyak sekali ya. Strukturnya itu termasuk juga ada organisasi-organisasi khusus. Nah, ini kalau teman-teman punya waktu, buka websitenya un.org. Nah, kita lihat dulu ya, siapa sih sebenarnya yang mengeluarkan ini begitu ya. Kita lihat, saya tadi itu sempat buka UN kalau nggak salah ya. Nah, semoga teman-teman bisa lihat ya. Kelihatan ya UN-nya ya. Nah, UN ini dia punya tujuan peace, dignity, and equality on healthy planet. Nanti kita samain, kira-kira sama nggak dengan yang ini nih? Dengan 17 ini gitu ya. Jadi kita lihat di sini. Dia punya damai, dia punya kesejahteraan, dia punya kesetaraan, dan punya kesetaraan kesehatan. Gitu ya, dalam planet kita. Jadi tujuannya apa? Kita bisa lihat sih UN ini apa gitu ya. Membernya siapa? Kemudian tugasnya apa? Ini jadi teman-teman bisa lihat. Nah, jadi saya mengajak teman-teman untuk melihat suatu isu itu, lihatlah official website-nya ataupun isu-isu yang dikeluarkan resmi. Jangan ngelihatnya informasi-informasi yang nggak resmi. Buka official website-nya, kita lihat. Nah, ternyata SDGs ini juga dia punya official website khusus untuk dia di United Nations. Nah, saya buka juga ini. Di bawah Departemen Ekonomi dan Hubungan Sosial. Targetnya ada berapa? Teman-teman bisa baca, ini buka di official website-nya ya. Di materi saya ada semua itu official website-nya. Dan teman-teman bisa lihat. Nanti teman-teman saya ajak Indonesia gimana, bahwa Indonesia lebih lengkap lagi ternyata gitu loh. Bahwa Indonesia mau memajukan bangsanya sendiri juga gitu. Dengan 17 tujuan ini. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu siapa yang ngeluarin ini gitu. Nah, jadi teman-teman yang sudah memberikan informasi, ada suatu organisasi internasional yang mengeluarkan ini. Siapa? UN, United Nations. UN ini siapa? UN ini organisasi internasional. Membernya siapa? Negara-negara.
Oke, kita skip dulu ya. Nah, kita lari ke kita tidak bahas 17 ini dulu, kita bahas yang ini. Ya. Jadi teman-teman di materi ketiga dan keempat ini mungkin tidak habis di sini, jadi akan dilanjutkan di pertemuan keempat ya, karena mengingat waktu juga karena mau Jumatan ya. Yang pertama kita akan mengenal namanya resolusi PBB. Nah, ini yang ngeluarin ini pakai draft ini, pakai rumusan 17 ini, itu namanya apa? Well, kita sebut sebagai resolutions ya. Resolutions yang ngeluarin tuh banyak badannya. Nah, kalau kita buka, ini kita loncat-loncat ya, semoga teman-teman bisa mengikutinya gitu ya. Nah, jadi kalau saya buka di official website-nya UN, kita ngelihat sistemnya, itu yang ngeluarin ada banyak badan, gitu ya. Ada General Affair, ada Sekretariat Jenderal, ada Security Council, ada Economic Social Council, kemudian ada Human Rights Council. Nah, siapa yang ngeluarin? Nah, gitu ya. Nah, teman-teman bisa buka nanti ada di main body, sekretariat, dan UN system. Ini internetnya agak lemot, sorry. Nah, kemudian kita juga akan bicara masalah international soft law and international hard law. Ya, teman-teman yang di luar fakultas hukum ataupun yang belum dapat hukum internasional secara progresif ataupun secara penuh mungkin agak bingung apa yang soft, apa yang hard. Nah, coba pakai harfiah dulu ya. Nah, jadi kalau kita udah bicara SDGs, jadi pola pikirnya harus international minded gitu, tapi tidak melupakan lokal. Kenapa? Karena implementasinya wajib di lokal. Nah, gitu pola pikirnya internasional, tapi implementasinya lokal. Nah, itu pola pikir yang harus kita kembangkan itu ya. Kalau nggak ngerti is oke, nggak apa-apa, nanti kita jelaskan gitu ya. Kemudian ada integrasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Di penjelasan awal saya bilang ke teman-teman, kita boleh ikut nggak sih aturan ini? Kita boleh tolak nggak? Nah, di dalam hukum internasional nanti kita akan bicara, boleh nggak kita ikut hukum internasional, boleh nggak kita tolak. Nah, sekarang pertanyaan saya deh, yang baik anak hukum maupun di luar hukum. Bisa kasih contoh saya nggak kita nolak perjanjian internasional? Indonesia tolak, nggak ikut. Ngapain tuh nggak penting buat kita gitu. Nggak nggak Indonesia aja deh, negara lain boleh gitu. Ataupun teman-teman pernah ngedenger gitu. Ada yang bisa kasih komentar? Ngasih ide? Baik Pak, saya izin memberikan sedikit komentar Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak, dikarenakan cuaca tidak mendukung jadinya tempat saya off cam. Jadi terkait dengan boleh namanya atau siapa tidak, Mas? Namanya Mas? Namanya Henry Huzaifah Pak. Oh Henry, dari mana? Dari Unila Pak. Oh dari Unila, oke silakan. Jadi sebenarnya ketika suatu negara mengikatkan diri kepada PBB, dalam hal ini kita bercermin daripada Indonesia itu sendiri. Bahkan Indonesia pernah sesekali itu keluar dari PBB. Nah, jadi ketika suatu negara mengikatkan diri kepada PBB, maka akan ada akibat hukum tersendiri. Dalam hal ini Indonesia pada saat Indonesia terikat pada saat itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, sedangkan ketika pada saat itu Indonesia mengeluarkan diri dari PBB, maka hak dan kewajiban yang harus didapat semestinya dari PBB itu tidak dapat ditunaikan dari PBB untuk Indonesia. Nah, sehubungan dengan hal itu, maka yang saat ini adalah kita fokusnya kepada kebijakan. Ketika PBB ini membuat suatu kebijakan dalam hal ini yang sama-sama kita ketahui bahwa ternyata goals-nya itu adalah sangat bagus sekali ya. Nah, apabila ada salah satu negara dalam hal ini katakanlah Indonesia tidak mengikuti peraturan yang dibuat oleh PBB itu sendiri, maka
secara otomatis dia akan kena sanksi. Seperti itu, Pak. Nah, jadi apabila ditanya sebenarnya boleh nggak suatu negara itu menerapkan atau tidak mengikuti peraturan yang diajukan, maka jawaban saya negara tidak boleh tidak menerapkan peraturan yang diajukan daripada PBB itu sendiri, Pak. Nah, karena hal itu berkaitan dengan hak dan kewajiban dari suatu negara itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Henry ya. Iya, Pak. Ya, ada yang Mas Henry ini terlalu detail menjelaskan. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham gitu. Ada yang bisa kasih contoh lebih simpel nggak? Saya Pak, boleh. Ya, silakan Mbak. Nama saya Senia dari Unila. Ya, oke. Contohnya Mbak itu Senia Fakultas Hukum juga atau bukan? Fakultas Hukum juga. Oke, silakan. Kalau saya ambil contohnya itu di tahun 2021 ini baru aja 20 Mei 2021, ini beritanya di Liputan 6, Indonesia masuk list of shame PBB akibat tolak resolusi genosida. Jadi Indonesia masuk list of shame atau daftar aib PBB karena Indonesia menolak mendukung resolusi untuk mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni Responsibility to Protect R2P. Indonesia memilih no pada voting yang berlangsung Selasa pada waktu itu, dan ini masih menjadi perdebatan juga dan banyak kritik kenapa Indonesia tidak mendukung salah satu program PBB itu, Pak. Contohnya ini, salah satunya Indonesia menolak kebijakan dari PBB itu. Oke, terima kasih Mbak Senia, bagus sekali contohnya, up to date sekali gitu ya. Tahu nggak itu alasannya kenapa? Karena kita banyak pelanggaran HAM-nya, mungkin ya. Nanti dibaca lagi gitu ya, saya tidak mau berkomentar secara vulgar, tetapi banyak alasan di belakang itu ya. Salah satunya tidak mendukung itu, responsible to protect ya. Baik, ada yang lain? Ada yang lain nggak? Contoh lain? Nggak ada, oke. Saya perlu tegaskan bahwa oke, mohon saya mute dulu ya. Oke, baik. Terima kasih panitia. Kita fokus ke masalah publik ya. International Public Law. Nah, jadi kalau masalah-masalah nggak ngerti nggak apa-apa gitu. Masalah perdata, private isu kita singkirkan dulu ya. Kita bicara masalah publik. Tadi Mbak Senia bilang, ternyata ada di annual meeting, di pertemuan tersebut, ada ngebahas masalah pengambilan voting, masalah sepakat atau tidaknya diberlakukan atau perubahan aturan mengenai genocide, responsible to protect, kemudian HAM, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Ternyata salah satu kinerjanya United Nations itu. Nah, jadi ada isu internasional dibahas, diambil voting. Dan ada annual meeting, ada periodical meeting, dan lain-lain. Gitu ya, tergantung pengajuan. Tapi juga mereka punya jadwal. So, strongly recommend kalian harus lihat official website-nya tentang kinerja UN. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi kita akan bicara itu gitu. Kita akan bicara kinerjanya UN seperti apa, ya. Nah, kemudian apa yang dihasilkan itu sifatnya soft atau hard? Punya sanksi nggak? Kayak seperti Mas Henry tadi bilang kalau nggak ikut harus ada sanksi. Pertanyaannya, si SDGs ini punya sanksi nggak? 17 itu. Nah, jadi teman-teman udah lihat belum original draft-nya, original decision-nya,
of SDGs 2015. Udah lihat belum originalnya? Punya sanksi nggak? So dia bisa dikategorikan sebagai soft or hard. Nah, itu nanti kita belajar di situ ya. Nah, kemudian materi berikutnya kita akan bicara integrasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Gimana sih 17 tujuan ini bisa masuk ke Indonesia dan berlaku di Indonesia? Kalau ditolak nggak ada masalah. Gitu kan? Nah, tapi kalau kita oke, sepakat, gimana yang internasional itu bisa berlaku di nasional? Nah, ada mekanismenya ya. Di dalam undang-undang tentang perjanjian internasional itu ada mekanismenya ya. Jadi teman-teman juga harus buka itu. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting ya, yang teman-teman nanti mungkin kita di pertemuan Senin ya, kalau tidak salah kita akan bicara. Bagaimana integrasi SDGs yang 17 poin itu ke dalam hukum nasional. Nah, itulah saya mengajak Anda untuk berpikir kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Apalagi yang sekarang bicara COVID. Kalau bicara kemiskinan, kalau Anda buka angka BPS, tingkat kemiskinan kita menjadi naik. Nah, itu ya. Jadi temanya itu, jadi 4 ini yang akan kita pelajari. Nah, saya balik lagi ke 17. Saya mau ngajak teman-teman mau tanya, kalau bicara kemiskinan kita nomor berapa aja nih yang akan masuk ke dalam pembahasan kita? Biar nggak stres ya bicara UN terus nggak tahu UN tuh barang apa gitu ya, penting gitu ya. Nah, saya mau ngajak teman-teman nih 17 ini kira-kira yang masuk kemiskinan yang mana? Apa cuma nomor Jawab, 1? Pak. Ya, silakan, Mas. Nomor 1 salah satunya, Pak. Ini dari mana ini, Mas siapa? Rodrickson Alpian, Dari mana? Fakultas Hukum Universitas Lampung. Oke, di Unila juga ya. Saya kira Mas Rodrik ini dari timur gitu. Enggak ya? Tidak, Pak. Oh tidak, oke. Cuma nomor 1 kah? Izin menambahkan, Pak. Izin menambahkan. Ya, silakan. Mas Dani ya. Iya, Pak. Ya. Termasuk di dalamnya adalah poin nomor 2, yaitu tanpa kelaparan. Kemudian poin nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Dan poin nomor 4, pendidikan berkualitas. Serta poin nomor 5, Pak, kesetaraan gender. Mungkin itu, Pak. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Tadi ada mbak-mbak loh yang sebelum Mas Dani. Siapa? Silakan. Iya, Pak, izin menambahkan. Ya, silakan, Mbak. Nama saya Maria. Menurut saya nomor 8 juga termasuk, Pak. Ekonomi growth, pertumbuhan ekonomi. Oke, pertumbuhan ekonomi. Maria dari mana, Maria? Dari Unila juga, Pak. Oh, dari Unila. Oke. Ada yang lain? 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ekonomi. Ekonomi ada di nomor 8 ya. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, Mbak. Silakan, Mbak. Nomor 10, Pak. Mengurangi ketimpangan. Reduce inequalities. Oke, mengurangi ketimpangan. Ada yang lain? Masih ada? Saya izin menambahkan. Ya, silakan, Mbak. Menurut saya nomor 6 juga termasuk, Pak. Air bersih dan sanitasi yang layak. Air bersih, Mbak Kezia. Kezia dari mana, Mbak Kezia? Dari Unila, Pak. Unila juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, kemudian 10. Kemudian apa lagi? Industry, Innovations, and Infrastructure. Nomor 9, kira-kira masuk? No idea? Live online termasuk?
Kehidupan di daratan? Atau kehidupan bawah air? Responsible consumptions and productions, nomor 12, kira-kira masuk? 11 masuk, sustainable cities and communities. Kira-kira masuk? Nah, oke, sekarang kita lihat ya. Ini intermezzo ya buat teman-teman ya. Jadi ini kita naik turun gitu ya. Pertama kita belajar hukum, kemudian kita belajar masalah sosialnya gitu ya. Saya loncat deh coba ke sini kita ya. Coba semoga teman-teman bisa lihat ya. Saya besarkan dulu. Nah, bukan saya ya, yang ini saya ambil di Google ya, United in Diversity Creative Campus at Kura-Kura Bali ya, di copyright 2016. Banyak pembagian yang bisa dilihat. Nah, tapi teman-teman saya bagi kira-kira seperti ini ya. Kita lihat yang people, ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, itu bicara manusia. Nah, tapi kalau bicara kemiskinan, kemiskinan itu gabungan dari manusia dan lingkungan. Kita tidak bisa lepaskan itu. Jadi kenapa SDGs dan pengentasan kemiskinan, sumber daya alam, dan lain-lain, itu nggak bisa lepas satu sama lain. Kita kalau bicara kemiskinan nggak bisa lepas cuma nomor 1 doang. Kenapa? Karena nomor 2-nya juga bisa terkait. Gitu kan? Nah, kalau Anda lihat data BPS hari ini, berapa kesenjangan antara orang kaya sama orang miskin. Dilihat dari mana? Dari pendapatannya. Atau secara kasat mata, Anda bisa lihat di lingkungan rumah Anda, berapa orang yang cukup layak sama yang nggak layak. Dilihat. Nah, jadi hampir 75% dari 17 tujuan itu merupakan isu kemiskinan untuk negara Indonesia ya, untuk negara-negara yang berkembang. So, teman-teman nggak boleh lihat itu dari cuma nomor 1. Tetapi Anda harus melihat nomor 1 sampai 15. Ya. Nah, itu. Jadi Anda harus lihat itu. Jangan sampai Anda nanti berpikirnya cuma nomor 1 materi kita. No, Anda salah. Baik, saya balik lagi nih ke sini ya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Saya loncat-loncat nih, biar nggak stres. Karena ada yang background-nya juga bukan hukum. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Nggak ada ya. Baik, yang pertama kita mengenal resolusi PBB. Nah, kita ke sini dulu deh kalau gitu ya. Kenapa PBB-nya nggak bisa dibuka ini ya? Baik, saya mengajak teman-teman untuk bisa melihat apa itu PBB. Yang kita ketahui bahwa dia organisasi internasional didirikan berdasarkan keputusan negara-negara, kemudian dia punya visi misi, dia punya dasar hukum, dan dia juga punya member ya. Ada yang tahu nggak di Indonesia ada nggak UN? Ada yang bisa kasih komentar? Nggak ada. Waduh. Gimana ini? Ini masih pada hidup nggak ini teman-teman ini? Kok kebanyakan off kamera nih? Kita kasih pertanyaan dulu deh. Ini agak gede, tolong dicatat dulu nih kalau
bisa jawab dikasih kuota antara 25 sampai 30.000 ya. Tolong Mbak Rasti dicatat ya. Nah, kira-kira ya, ini pertanyaan buat teman-teman ya. UN, SDGs itu yang ngeluarin siapa ya? General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trustship Council, ICG, atau Human Rights Council. Nah, ayo. Izin jawab. Coba ya Pak, coba. Nggak tahu Ya, bener apa enggak. silakan Mbak siapa? Senia. Yang Human Rights Council. Human Rights Council. Oke. Yang lain. Tampung dulu menjawab. ya, tampung dulu. Siapa? Saya, Pak, izin jawab. Yang Ya. bagian Economic Council, Pak. Economic Council. Oke. Siapa lagi? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa itu? Rodrickson. Ya, Rodrickson. Silakan. Saya sependapat dengan Saudara Dani, Economic Council. Economic Council. Ada lagi? Ya, Pak. Izin menjawab, Pak. Nurul atau Satria? Nurul, Pak. Nurul, silakan. Saya setuju sama yang sebelumnya Economic Council, Pak. Economic Council. Oke, ada yang lain. Tadi siapa? Satria? Izin menjawab, Pak. Ya, Satria, Yang silakan. ininya itu International Court of Justice, Pak. International Court of Justice. Oke. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Nggak ada lagi. Tadi Mbak Senia itu kasih komentar tuh waktu pertama kali saya kasih contoh apa sih kita nggak contoh salah satu apa keputusan internasional tapi kita nggak ikut tuh, gitu. Silakan. Ayo. Ini udah saya kasih ini nih bocoran nih ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. 6, satu lagi Human Rights Council ya. Siapa tuh yang ngeluarin si SDGs? Gitu. Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa itu? Economic and Social Council. Ekonomi Adelina. Oke. Oke, nggak ada lagi yang lain? Saya Pak mau coba Anissa. Anissa, iya silakan Mbak. Yang mengeluarkan sidang umum PBB. Yang mengeluarkan sidang umum PBB. Oke. Siapa itu? General Assembly apa? General Assembly. Oke, Mbak Rasti tolong dicatat ya Mbak Anissa ini ya. Oke, terima kasih teman-teman yang berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan gitu ya. Sebentar ya, kita lihat ya. Makanya saya bilang buka official website itu guna komputer Anda gitu. Ini kan padahal saya udah kasih bocoran nih. Buka nih SDGs-nya punyanya UN. Nah, so kita lihat. Kita baca. Ya, 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by. Ya. Kemudian urgent call for actions Coventry in global partnership. Okay. SDG built on decade works by countries and the UN including economic and social affair. Kita lihat di 2015 ya. Nah. Jadi yang mengeluarkan itu sebenarnya adalah sidang umum. Nah, ini yang teman-teman harus juga lihat. Karena dia punya departemennya. Kenapa? Karena dia lanjutan dari Millennium Development Goals. Kan tadi sudah disebut sama Mbak Anissa juga tuh ya. Jadi ini SDGs ini merupakan
langkah-langkah teknis, ya, lanjutan program-program keberlanjutan yang dicanangkan oleh UN. Ini teman-teman baca ya, tadinya nggak 17 MDGs itu. Kenapa kok jadi 17? Yang mengeluarkan siapa? General Assembly itu dia punya agenda-agenda yang diatur oleh salah satunya Department of Economic and Social Affairs. Saya betulkan juga yang teman-teman jawab tentang masalah ada Economic and Social Council ya, karena mereka berperan aktif juga dalam pembentukan MDGs, Millennium Development Goals. Nah itu ya, jadi dikeluarkanlah oleh UN. Tapi kalau teman-teman lihat, ini nggak punya sanksi. Draft ini nggak punya sanksi. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat ini sebagai sebuah keputusan internasional, betul. Sebagai intervensi enggak? Sebenarnya betul. Tetapi dia menjadi soft law. Karena keterikatan dari negara-negara anggotanya. Gimana, ada nggak yang nggak ikut SDGs? Ada. Kena sanksi nggak? No. Nah, sifatnya apa? Sifatnya adalah guidelines. Ya, anjuran. Dasar. Nah, tapi kemudian aturan ini menjadi terimplementasi di Indonesia, di negara-negara yang mengakuinya. Jadi keluar aturan dari UN, keluar persetujuan dari United Nations, kemudian dibawa ke Indonesia. Bahwa Indonesia sudah memberikan signature, memberikan tanda tangan persetujuan. Ya, bahwasannya SDGs akan diimplementasikan di Indonesia. Pakai apa? Setujunya pakai apa? Tanda tangan belum tentu negara-negara itu langsung praktek. Enggak. Ada mekanisme nasional yang dipakai. Ya. Apa sih bedanya kalau misalnya yang seperti Mbak Senia bilang itu kita menolak. Kita menolak sebuah aturan internasional atau perjanjian internasional. Nah, konsekuensinya apa? Kita mengikuti atau enggak? Kita punya namanya kedaulatan ya. Kedaulatan itu keputusan suatu negara untuk ikut atau tidak dalam hal perjanjian internasional ya. Baik dia soft law maupun hard law. Nah, itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Sekarang kita masuk sebenarnya apa sih SDGs itu, keputusan itu seperti apa. Jadi teman-teman tidak hilangkan dulu SDGs itu, tapi kita bicara aturan internasional yang sifatnya lebih general. Ya. Nah, saya berikan contoh kalau teman-teman bisa lihat situ, resolusi itu bisa dikeluarkan oleh, saya bilang tadi ada annual meeting ya, ada General Assembly ya, Majelis Umum. Dengan rapat-rapatnya, dengan agenda-agendanya, baik dia dari Security Council, dari Dewan Keamanan, ada Economic and Social Council, Human Rights Council, Trusteeship Council, ataupun dari organisasi-organisasi khusus atau special agency di bawah UN. Contohnya apa? World Health Organization sekarang, WHO yang lagi gempar-gempar untuk sosialisasi dan penanganan COVID-19. Kemudian ada International Telecommunication Union yang sekarang Indonesia sekarang lagi promo TV digital ya. Jadi menghilangkan ultra high frequency.
Jadi bisa dipakai untuk telekomunikasi lainnya. Ada namanya juga UNHCR, bicara masalah kemiskinan dan lain-lain. Kemudian ada lagi bicara masalah World Trade Organizations. Ada lagi bicara masalah World Intellectual Property, gitu ya. Kalau teman-teman ikut kelasnya HKI. Nah, ada banyak hal. Dan semua organisasi itu mengeluarkan sejumlah peraturan, baik hard maupun soft law. Nah, jadi mau nggak mau kita harus lihat itu sebagai international law product. Jadi produk hukum internasional. Bisa kita ikuti, bisa tidak. Tapi ada yang sifatnya publik, yang strongly untuk diikuti. Negara-negara harus berpikir untuk ikut. Kalau tidak ikut gimana? Sebenarnya tidak ada sanksinya. Tetapi Anda punya ancaman untuk diberikan embargo ataupun dikesampingkan dari pergaulan internasional. Kalau Anda baca historisnya Indonesia, apakah pernah Indonesia itu diberikan embargo? Pernah. Apakah negara pernah dikesampingkan? Pernah. Apakah Indonesia pernah diintervensi untuk ikut aturan internasional? Pernah. Termasuk salah satunya Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, ya. Itu adalah salah satu bentuk intervensi. Yang sekarang ini juga jadi trending, Undang-Undang Transaksi Elektronik 2008, ya, perubahan di 2016. Itu juga kalau Anda baca itu adalah hasil dari intervensi internasional. Ya. Nah, jadi kita kembali lagi sekarang adalah produk-produk hukum yang dihasilkan oleh United Nations itu bisa berupa soft law dan hard law. Jadi kita harus lihat jenis-jenisnya, ya. Apa yang disebut yang soft, mana yang disebut hard. Yang paling gampang begini deh, teman-teman. Sebagian besar soft and hard law itu sebenarnya tidak punya sanksi. Nah, tetapi yang paling gampang untuk kita bisa lihat bedanya soft and hard itu adalah kalau soft itu berupa anjuran. Ya, berupa anjuran. Tetapi kalau dan bersifat umum. Tetapi kalau hard law lebih banyak bersifat teknis, ya. Dari hal-hal yang publik. Misalnya apa? International Conventions Law of the Sea, gitu ya, tentang laut. Kemudian ada International Convention tentang keselamatan penerbangan. Standar penerbangan. Kemudian ada lagi, banyak yang menganggap World Trade Organizations itu sebagai soft law, tetapi ada standar-standar. Kalau teman-teman pernah melihat kasus-kasus yang dialami Indonesia di dalam perdagangan, itu semua bermuara kepada peraturan hukum internasional yang bicara masalah standar internasional. Atau pernah ekspor udang kita ditolak oleh Uni Eropa karena kita tidak mematuhi standar internasional yang diberlakukan oleh Eropa. Nah, mau nggak mau itu sifatnya teknis dan publik. Kayak mana kalau kita nggak mengikuti itu? Ya kita nggak bisa jualan, kita nggak bisa untung. Nah, gitu ya. Ataupun kemarin ketika Menteri Kelautan kita, Menteri Susi, itu kita pernah bukan disomasi, bahwa kita pernah diancam bahwasannya mau dibawa ke International Court of Justice karena menutup distribusi ikan, ya,
khususnya tuna, sebagai negara pantai ke negara-negara yang tertutup. Tapi jawabannya Menteri Susi gampang sekali waktu itu. Walaupun berhadapan dengan International Conventions of Law of the Sea gitu ya, yang mensyaratkan negara pantai itu harus memberikan fasilitas, memberikan sumber daya kelautannya ke negara-negara tertutup yang nggak punya laut. Dia bilang, well kita harus memenuhi kebutuhan nasional terlebih dahulu baru kita berikan itu. Simple jawaban seperti itu gitu ya, karena kita memang butuh. Selama ini kita jual keluar. Nah, tetapi ini membuktikan bahwa resolusi-resolusi ataupun aturan-aturan hukum internasional maupun aturan hukum internasional yang sifatnya hard, soft law, ini kita bisa ikut bisa tidak. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami ya, bahwa ada produk internasional kita bisa ikut ataupun bisa tidak. Tetapi saya yakin karena politik luar negeri kita bebas aktif dan menguntungkan, nggak ada ruginya kita mengikuti 17 goals ini. Gitu. Dan 17 goals ini nggak ada yang jelek, bagus semua. Nah, tetapi teman-teman harus baca draft itu, implementasi itu diserahkan oleh negara masing-masing. Ya. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Nah, ternyata SDGs itu sepakat kita 17 item itu di 2030 harus tercapai. Nah, untuk mencapai itu kita nggak bisa sama ratakan antara developing sama developed countries. No, kita nggak bisa makan itu. Kalau negara maju gampang, kalau negara berkembang seperti kita, nggak bisa juga. Kemarin Amerika menganggap kita sebagai negara maju. Kenapa? Mau diberlakukan pajak yang sama seperti negara maju gitu. Kita menolak. Gitu kan? Karena angka pendapatan per kapita kita masih rendah gitu. Apalagi dengan Covid seperti ini. Nah, imbasnya apa? Imbasnya Amerika menuntut Indonesia di WTO karena pemberlakuan sekarang itu pemberlakuan transaksi elektronik non resident. Nah, gitu ya. Jadi imbasnya itu berkepanjangan gitu. Oke, saya agak melebar pembicaraan kita, tapi saya memberikan contoh-contoh yang bisa teman-teman cermati gitu ya untuk dikritisi seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi bahwasannya soft and hard law untuk hukum internasional sebenarnya tidak masalah. Kebijakan nasional lah yang nanti akan mengikuti apakah kita ikuti atau tidak. Makanya politik kita bebas aktif, bebas memilih, bebas mengikuti, tetapi kita aktif dalam perdamaian, perekonomian, dan lain-lain, tapi menguntungkan. Ngapain kita ikut international law, baik soft atau hard, tapi merugikan buat kita. Nah, itu ya yang harus kita pahamin. Kita ikut aturan itu yang mau menguntungkan buat kita. Jangan sampai merugikan buat kita. Nah, begitu juga SDGs, nggak ada ruginya. Dari 17 item ini nggak ada ruginya. Coba teman-teman bagian mana yang rugi seperti itu. Saya pikir nggak ada. Di 17 itu semua murni baik. Apalagi nanti teman-teman saya ajak melihat turunan peraturan di Indonesia. Nanti di hari Senin ya kalau tidak salah ya. Saya coba buka saja. Ini dashboardnya punya Bappenas. Ya. Jadi ketika kita lihat di Sumatera Selatan gitu ya. Sorry. Nah, jadi Bappenas itu mengeluarkan peta SDGs, penyebaran SDGs. Ini untuk Indonesia, makanya saya bilang, Indonesia itu lebih bagus dari negara-negara yang lain. Kenapa? Badan Pembangunan Nasional kita itu sudah memberikan dari 17 item itu mau berkembang di bagian mana aja gitu. Yang cocok di bagian mana. Nah, coba teman-teman nanti buka. Di materi saya sudah kasih linknya. Jadi bisa dilihat. Yang poverty itu bagian mana sih? Yang zero hunger itu di bagian mana? Kemudian untuk life
below water itu di bagian mana gitu. Karena 2/3 wilayah kita itu laut semua gitu kan. Tapi apakah kita bisa menopang kehidupan bawah laut? Kita bisa menopang kehidupan darat nih. Nah, itu ya dari SDG 1 sampai 17 Indonesia di sini sudah kelihatan gitu. Nah, ini saya nggak tahu update-nya data tahun berapa ya terakhir itu. Nanti kita sama-sama buka. Ini 2019, data terakhir 2019 ya. Mungkin 2020, 2021 kita fokus COVID ya. Nah, tapi nggak masalah, ini bisa kita jadikan sebagai data gitu ya. Coba kita lihat Lampung gitu ya, misalnya data kemiskinan Lampung itu berapa gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Lampung Tengah, Bandar Lampung, dan lain-lain tuh bisa kita lihat gitu. Nah, jadi semua provinsi kita bisa lihat itu. Jadi nggak ada masalah ya, jadi bisa dilihat. Nah, apakah naik, apakah turun, kita bisa lihat di data 2018. Jadi teman-teman jangan ketakutan nanti kalau misalnya nulis skripsi datanya takut nggak ada. Sekarang official website itu penting. Jadi ngapain datang kalau datanya udah ada maksud saya ngapain penelitian lapangan gitu ya, kalau datanya sudah terpampang jelas di website gitu. Oke, itu intermezzo buat teman-teman ya, itu untuk gambaran Indonesia. Nah, sampai sini resolusi keputusan PBB kira-kira ada pertanyaan nggak? Saya mungkin sampai 10 menit ke depan ya, karena waktu juga sudah mau Jumatan, mungkin juga nanti Pak Rudi bisa tambahkan sedikit seperti itu. Nah, saya coba jelaskan ini dulu ya, soft law dan hard law ya, yang tadi jadi bahasan kita gitu ya. Pada hakikatnya hukum internasional itu adalah soft law, semuanya soft law. Akan menjadi hard law apabila kita sepakat. Makanya di poin kedua saya tulis di sini, pembentukan hukum internasional didasari oleh kesepakatan. Kalau nggak sepakat nggak jadi. Lain sama Indonesia. Indonesia itu, ya, nah ini saya langsung loncat nih biar ngerti ya. Hakikatnya hard law itu hanya dimiliki oleh negara dalam hukum nasionalnya. Kenapa hard? Karena dia punya sanksi, dia punya sifat maksa, dia punya sifat push. Jadi kalau teman-teman nggak tahu undang-undang, nanti Anda ditilang dengan alasan, saya nggak tahu Pak undang-undangnya. No, di undang-undang, di peraturan pemerintah ditulis, diumumkan di lembaran negara nomor sekian, 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 sekian. Jadi kita dianggap tahu. Jadi mau tidak mau kita harus obey. Apa obey? Taat. Nah, itu hard. Itu beda soft sama hard. Balik lagi kita ke soft ya. Jadi HI itu akan menjadi hard kalau kita sepakat. Kalau nggak sepakat, belum hard namanya. Nah, gitu. Tetapi negara kan bukan cuma Indonesia. Negara-negara lain tuh juga banyak. Makanya ngambil simpelnya itu kebanyakan yang publik itu hard law loh. Kenapa? Karena sebagian negara-negara oke. Negara-negara setuju. Nah, terus kita kalau nggak ikut gimana? Ya nggak apa-apa. Karena kita punya namanya sovereignty, punya kedaulatan. Nah, yang boleh ikut siapa? Kita lihat konteks tujuannya untuk siapa? Untuk negara kah? Untuk organisasi internasional kah? Untuk perusahaan kah? Atau untuk lembaga-lembaga hukum lainnya? Nah, jadi subjek-subjek hukum inilah yang bisa menyepakati soft itu menjadi hard. Ada negara bagian, ada negara-negara persemakmuran, kemudian ada international organization, kemudian ada otorita atau lembaga hukum atau companies atau multinational companies, ya. Nah, ini yang bisa menyepakati
soft law atau international agreement. Ya, kita bisa lihat banyak sekali. Ini kalau teman-teman kemarin baru nonton Olimpiade. Olimpiade kita bulu tangkis dapat. Nah, Olimpiade itu berada di bawah apa? Anggotanya siapa aja? Organisasi internasional bukan. Kemudian teman-teman juga pernah melihat suka MotoGP misalnya ya, minggu kemarin gitu ya. Nah, MotoGP itu membernya siapa aja? Perusahaan-perusahaan multinasional bukan, atau negara. Nah, itu kita bisa lihat itu ya. Nah, kemudian untuk hard law, saya bilang tadi teman-teman buka ya, walaupun background-nya bukan HI, ada namanya John Austin dan Oppenheim, itu yang paling banyak muncul teori-teori hukum internasional. Ada yang John Austin bilang hukum internasional itu tuh nggak ada, dia cuma norma, dia cuma hubungan internasional, jadi tidak terikat dan lain-lain. Dia adalah natural law. Ya, baca ya teorinya John Austin. Kemudian ada Oppenheim juga bilang, no, hukum internasional itu bukan hanya norma, tetapi dia punya hak dan kewajiban. Gimana akan menjadi hak dan kewajiban kalau masuk ke hukum nasionalnya disepakati dan lain-lain terjadi kesepakatan. Nah, jadi perdebatan ini juga nggak akan ada habisnya ya. Jadi untuk menjembataninya apa? Well, kita harus melihat right and obligations, hak dan kewajibannya. Apa? Kita kembali lagi yang namanya hukum internasional, ada namanya kesepakatan. Ya, itu. Kita sepakat untuk memberlakukan SDGs dengan apa? Dengan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 959 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia telah mencantumkan persetujuannya ke dalam peraturan presiden. Nah, nanti kita bicara lebih lanjut ya, bagaimana mekanisme hukum internasional itu bisa diberlakukan di hukum nasional. Ada dua, ada yang pakai undang-undang, ada yang pakai keputusan atau peraturan presiden. Ya, apa bedanya undang-undang dan peraturan presiden? Simpelnya, yang bukan orang HI ataupun anak hukum, simpelnya kalau yang sifatnya publik, urgensi, dan berkenaan dengan nawacita, ya yang gampangnya nih ya, itu undang-undang. Kalau bicara masalah yang simpel-simpel, nggak perlu persetujuan DPR, pakai Kepres atau peraturan presiden. Nah itu simpelnya, tapi jangan diambil kesimpulan dari situ. Anda harus melihat lagi isi substansi dari perjanjian tersebut. Oke, kira-kira begitu. Sampai soft and in hard law. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak? Nah itu ya kita bicara tadi ya, proses ratifikasi ya. Proses ratifikasi perjanjian internasional itu untuk bisa terbit di hukum nasional. Nah sampai sini dulu. Saya yakin banyak hal yang menjadi tanda tanya buat rekan-rekan semua. Karena kita langsung bicara masalah produk ya. Tapi saya pikir nggak ada masalah kalau teman-teman mengikutinya. Di pertemuan Senin nanti saya mau teman-teman juga ambil contoh di lingkungannya masing-masing. Nanti akan saya tanya dari 17 ini gitu ya. Dari lingkungan, dari orang, kemudian dari spirit gitu ya. Nah, coba kita lihat nanti sejauh mana teman-teman sudah merasakan, sudah melihat, sudah mendengarkan, dan apa yang harus Anda lakukan
Itu yang paling penting ya, apa yang Anda harus lakukan. Sehingga kita akan bicara langkah strategis Indonesia dan pandemi COVID. Nah, ini saya udah kasih webnya tadi yang di sini nih. Nih, ini. Ini untuk belajar ya, buat teman-teman belajar nanti di hari Senin gitu ya. Jadi teman-teman yang tinggal di Lampung Tengah lihat, di Lampung Timur lihat, dimanapun lihat, di Brawijaya, di Jawa lihat juga. Jadi nggak ada masalah ya, semuanya bisa dilihat. Kira-kira begitu rekan-rekan sekalian, operator saya mungkin tidak sampai jam 12 karena kita tertumbur Jumatan. Silakan jika ada pertanyaan atau Pak Rudi ingin menambahkan, dipersilakan. Mungkin saya kembalikan ke operator dulu atau gimana, ada pertanyaan silakan. Baik Pak, mengingat waktunya sudah selesai Pak, karena juga sudah mau Jumatan Pak, untuk para peserta kursus, nanti setelah keluar dari Zoom meeting bisa melihat di kelasnya masing-masing, di sana ada tes formatif. Di tes formatif itu sudah di-setel sampai jam 2, namun pengerjaannya tetap 20 menit. Jadi yang ingin mengerjakan setelah Jumatan masih ada waktu. Baik, Pak Bayu, terima kasih Pak untuk kesediaannya untuk mengajar SDGs tentang hukum internasional pada siang hari ini. Mungkin dari operator ini Pak, mungkin dari Pak Bayu ada tambahan lagi Pak? Mungkin cukup pertanyaan nanti disimpan ya untuk hari Senin, jadi kita akan lebih banyak diskusi ya. Ini kita brainstorming aja hari ini, tapi tolong aktif gitu ya. Saya mohon informasi-informasi dari rekan-rekan gitu ya. Baik, mungkin itu saja Mbak Rasti, saya kembalikan, terima kasih. Ini Pak mau menyampaikan tadi Pak Rudi baru WA saya, katanya beliau siap-siap Jumatan sih, jadi mungkin nggak ngisi untuk pertemuan kali ini. Oke, terima kasih, nggak apa-apa. Siap Pak. Baik Pak, mungkin sekian untuk kursus SDGs kemiskinan pada hari ini. Mungkin kita dapat bertemu kembali di kursus pada hari Senin. Baik, saya akhiri untuk kursus hari ini. Untuk para peserta dan tutor mungkin bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih Bapak, teman-teman. Baik, terima kasih rekan-rekan, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.